Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 3 Mataram, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha MTS Negeri 3 Mataram, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Staf Karyawan Karyawati MTS Negeri 3 Mataram, anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9, seluruh siswa MTS Negeri 3 Mataram yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan. Dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semua, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada pagi hari ini kita semua, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di madrasah menjalankan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menaungi kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini, alam yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Bu Guru diberikan amanah untuk menyampaikan beberapa hal. Tapi sebelum itu, Bu Guru mau mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu kepada petugas upacara pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih sudah menjalankan tugas dengan baik. Dan untuk berikutnya, kelas-kelas atau siapapun yang memperoleh untuk pelaksanaan upacara agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Bu Guru juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Pembina yang sudah berkenan melatih anak-anak kita terkait tentang persiapan pada pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan juga untuk Bapak Ibu Pembina kita. Dan terima kasih yang terakhir adalah untuk anak-anakku semua peserta upacara pada pagi hari ini. Walaupun tadi Bu Guru lihat awal upacara kelas 7 masih banyak yang sibuk sendiri, masih banyak yang berbicara sendiri. Tetapi hari ini alhamdulillah setelah proses upacara berjalan, anak-anakku bisa sadar sendiri. Walaupun ada Bapak Ibu Guru yang berjaga di belakang yang menyadarkan, Bu Guru tetap mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Dan juga hari ini yang mengenakan semua atribut yang lengkap. Tepuk tangan untuk kalian yang sudah menggunakan atribut yang lengkap. Dan catatan bagi yang belum, apa instruksi bahwa hari Senin menggunakan alma mater dan atribut lainnya, silahkan bagi yang belum, silahkan untuk segera dilengkapi anak-anakku semua. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini izinkan Bu Guru mengulas. Ya. Sebenarnya ini sudah sering kali Bu Guru sampaikan, bahkan setiap pagi juga Bu Guru Wakil Kesiswaan sering banget menyampaikan terkait ini. Bu Guru ingin mengulas terkait proses yang sedang anak-anakku jalani saat ini. Proses apa? Proses pendidikan. Ya, jadi anak-anakku berada di MTS Negeri 3 Mataram ini sedang menempuh sebuah yang namanya pendidikan. Jika berbicara pendidikan anak-anakku, mungkin di kepala anak-anakku sekarang itu pendidikan menurut anak-anak adalah hanya proses untuk anak-anakku bisa menuntut ilmu, kemudian mendapat nilai yang tinggi atau nilai akademis yang tinggi, kemudian nanti pada akhirnya memperoleh ijazah untuk bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Itu pendidikan yang ada di kepala anak-anakku sekarang. Tapi jauh lebih dari itu anak-anakku semua, ada hal yang lebih penting dari proses pendidikan yang ada di pemahaman anak-anakku semua. Yang menjadi fondasi dasar anak-anakku bisa nanti menjadi orang yang sukses. Bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan yang dipunya, bukan hanya nilai akademis tinggi yang dimiliki, dan bukan hanya nanti nilai ijazah yang dimiliki. Apa fondasi itu, Bu Guru? Fondasi itu adalah pembentukan karakter melalui adab dan akhlak yang mulia. Jadi apa selain memiliki ilmu yang tinggi, nilai yang bagus,
dan nanti hasil yang luar biasa. Tapi ketika anak-anakku tidak memiliki karakter seperti apa, yang beradab dan berakhlak mulia, itu terasa sia-sia anak-anakku semua. Ibu berikan contoh seperti ini. Ibu ibaratkan sebuah ilmu itu adalah sebuah bangunan. Bangunan yang sangat megah, bangunan yang sangat indah, di mana puncak tertinggi dari bangunan itu, gedung tertingginya itu adalah nilai yang anak-anakku perjuangkan selama ini, dan nanti akhirnya nilai ijazah yang anak-anakku perjuangkan. Dalam bangunan itu terdapat ilmu, terdapat nilai akademis yang tinggi, terdapat proses yang sangat banyak yang dilakukan, tapi ketika bangunan tersebut fondasinya tidak kuat, akhlaknya tidak kuat, adabnya tidak kuat, maka bangunan itu akan mudah apa? Mudah roboh dan hancur. Nah, begitulah anak-anakku semua. Jadi, ketika anak-anakku memiliki ilmu yang banyak, kemudian mengejar nilai akademis yang tinggi, tetapi melupakan fondasi yang paling penting, yaitu adab dan akhlak tersebut, jadi nanti anak-anakku akan mudah jatuh, akan mudah goyah, baru ada gempa sedikit bangunannya akan rubuh karena fondasi yang tidak kuat. Ya, jadi melalui pendidikan yang sedang anak-anakku jalani di sini, mari bukan hanya anak-anakku belajar tentang ilmu pengetahuan, bukan belajar tentang bagaimana mengejar agar mendapat nilai yang tinggi, tetapi bagaimana anakku mampu membentuk adab dan akhlak yang hampir setiap hari Bapak Ibu Guru ingatkan, Bapak Ibu Guru lakukan. Contohnya seperti apa sih Bu Guru adab? Banyak. Adab kepada Bapak Ibu Guru, contohnya apa? Menghormati Bapak Ibu Guru di sekolah, bukan hanya hormat di depan Bapak Guru saja. Menjaga tata tertib bukan hanya saat terlihat di depan Bapak Ibu Guru saja, tapi menghormati Bapak Ibu Guru juga secara keseluruhan. Maupun jika kita bertemu di luar, bersalaman dengan Bapak Ibu Guru, karena memang pada dasarnya masih banyak siswa yang bahkan ketika bertemu Bapak Ibu Gurunya di luar, dia malu untuk menyapa. Hormatnya cuma di sekolah aja. Itu salah satu bentuk adab yang harus anak-anakku junjung tinggi. Kemudian yang kedua, adab seperti apa Bu Guru? Dengan teman sebaya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan dan perlu anak-anakku bangun fondasinya sejak awal. Adab terhadap teman, Bu Guru perhatikan masih banyak yang kurang. Contohnya apa? Masih banyak anak-anakku yang saling mengejek, masih banyak anak-anakku yang bahkan memberi panggilan-panggilan khusus ke teman-temannya, memberi panggilan-panggilan yang tidak mengenakan dan tidak memberikan rasa kenyamanan. Padahal sejatinya adab terhadap teman itu apa? Kita saling menghargai perbedaan, saling menghormati, tidak menggunjing teman, tidak mengolok-olok teman di dunia nyata maupun di media sosial. Itu adalah adab kita terhadap teman, nak. Ya, jangan sampai kita melakukan pembulian verbal dengan mengejek, berbicara kotor, berkata kasar, bahkan itu terkait tentang bagaimana anak-anakku membangun fondasi adab terhadap temannya. Kemudian yang ketiga, adab terhadap lingkungan anak-anakku. Apa sih contohnya adab terhadap lingkungan Bu Guru? Ya ini, lingkungan sekolah kita. Kita diberikan anugerah oleh guru yang bertugas membersihkan lingkungan setiap hari. Tugas kalian juga menjaga agar lingkungan ini juga tetap aman, tetap nyaman, dan tetap bersih. Jika ada sampah, jika melihat sampah, tolong dibuang pada tempatnya. Jika selesai makan, silahkan dibersihkan. Jadi dijaga semua. Fasilitas yang ada di sekolah yang Bapak Kepala berikan, kursi, meja, kemudian peralatan lainnya, sarana lainnya, tolong dijaga juga. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama anak-anakku. Paham ya? Paham? Oke. Ketika kita berbicara ilmu, anak-anakku maksud saat ini adalah bagaimana rasa sayang ke orang lain. Betul. Jadi definisi cinta yang Bu Guru maksudkan adalah seperti itu. Orang lain itu yang dinamakan cinta. Nah, cinta bukan hanya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anakku, tetapi juga dalam dunia pendidikan
empati, rasa kasih sayang, rasa peduli kita terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap lingkungan, terhadap Bapak Ibu guru. Dan satu lagi yang paling penting, nomor 1 cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu nomor 1, cinta kepada Allah. Kemudian selanjutnya cinta kepada teman yang tadi Bu Guru jelaskan, cinta kepada Bapak Ibu guru, cinta kepada lingkungan. Itulah bentuk-bentuk cinta yang bisa anak-anakku terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran. Paham ya? Oke, anak-anakku semua. Tidak banyak yang bisa Bu Guru sampaikan. Dari beberapa hal tersebut, semoga kedepannya anak-anakku bisa menerapkan apa yang Bu Guru sampaikan tadi. Bu Guru berpesan, nak, jadilah kalian insan yang hanya bukan cerdas secara intelektual, tetapi jadilah insan yang cerdas juga secara emosional dan spiritual. Emosional dan spiritualnya apa? Dengan menerapkan segala sesuatu dan menjunjung tinggi adab, akhlak yang mulia, dan cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan, cinta kepada Allah, dan tentunya cinta kepada tanah air. Dengan anakku semua, terakhir dari Bu Guru, semoga apa yang kita lakukan di MTS Negeri 3 Mataram, langkah kita di MTS Negeri 3 Mataram, setiap langkah yang kita lakukan semoga tetap menjadi ibadah, dan semoga ilmu yang anak-anakku dapatkan dan ilmu yang diberikan Bapak Ibu Guru tetap menjadi anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bu Guru, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.